eh, ada beberapa hal yang Yesus buat, ya. Ada beberapa hal yang Yesus buat di dalam doanya ini. Yang pertama adalah kalau kita lihat di pasal yang pertama, di ayat yang pertama, ia meyakinkan kepada murid-muridnya tentang jati dirinya, tentang siapa dia, dan hubungannya dengan Bapaknya, dan tentunya dengan misinya. Yesus kini sebagai imam yang merangkumkan semua hal ini dalam doa. Dan ini terkenal seperti saya katakan tadi adalah doa syafaat kepada murid-muridnya yang tujuannya adalah untuk mempertegas hubungan antara dia dengan Bapaknya dan juga mempersiapkan Yesus menghadapi fakta salib dan meneruskan misi Yesus. Nanti ini akan diberikan kepada murid-murid Yesus itu sendiri. Nah, sebenarnya inti doa daripada Yesus di dalam pasal ini, ya, adalah supaya murid-muridnya dan semua pengikut Yesus ini dijaga dan juga dipelihara dari hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena dunia ini jahat. Lalu Yesus mau supaya murid-murid itu dipersatukan dengan Bapa, sang pemilik segala sesuatu. Yesus mau seperti ini. Nah, doa syafaat ini dalam pasal yang ke-17 ini ada beberapa bagian. Bagian yang pertama di ayat yang 1 sampai ayat yang ke-5, lalu ayat yang ke-6 sampai ayat ke-13, dan ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-26. Nah, kalau kita lihat dari bagian-bagian ini, yang pertama, ini adalah bagian bagaimana permohonan Yesus kepada Bapa untuk menerima karya Yesus agar Bapa menerima segala karya yang telah dikerjakannya seturut dengan kehendak Bapaknya. Jadi ketika Yesus berada di dunia ini, dia melakukan akan kehendak Bapaknya. Ya. Ini kalau kita lihat di ayat yang pertama. Nah, karya Yesus ini sesuai dengan kuasa yang diberikan Allah kepada dia. Di mana Allah itu adalah memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang telah ditetapkan Bapa untuk menerimanya. Jadi ketika Yesus melakukan akan tugas pelayanannya, dia melakukan akan kehendak Bapaknya, sekaligus dia menyampaikan ada kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya. Ini ditegaskan kembali. Dan di ayat yang kedua, hidup yang kekal itu adalah, ini dia, pengenalan yang sejati terhadap Bapa. Saya ingin garis bawahi kata pengenalan. Pengenalan apa sih yang dimaksud di sini? Contoh, saya kenal Ibu Teguh. Kenal berdasarkan apa? Karena kedekatankah? Ada hubungan yang dekatkah? Atau hanya sekedar kenal saja? Contoh, apakah kenalnya ini bertemu atau tidak? Contoh ya, kenal nggak Bapak Jokowi? Kenal. Pernah bertemu nggak? Pernah ngomong nggak? Nggak pernah. Tapi hanya kenal aja, kita tahu dia adalah Presiden Republik Indonesia. Tapi kita nggak intim dekat. Nah, kata mengenal di sini di ayat yang kedua, hidup kekal itu adalah pengenalan sejati, itu adalah ada hubungan timbal balik antara kita dengan seseorang. Ini pengenalan dimaksud. Ketika kita mengenal secara dekat, mengenal secara intim di sini dengan Bapa, dengan sumber kehidupan itu, maka ini dia, kita akan memiliki kehidupan yang apa? Yang kekal. Sebaliknya, kalau kita tidak mengenal Tuhan, berarti kita nggak memiliki hidup yang kekal dengan Dia. Lalu di ayat yang ketiga, Yesus juga menyampaikan dengan Dia menyelesaikan semua pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, Yesus telah mempermuliakan Bapaknya. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kita sudah melakukan akan pekerjaan Tuhan, berbahagialah kita. Karena kita sudah mempermuliakan siapa? Bapa kita di sorga. Jadi, ini saya sering bilang, pekerjaan sekecil apapun kita, baik di jemaat ya, entah kostor sekalipun itu,
Tapi ketika kita sedang melayani Tuhan, berarti kita sedang memuliakan Tuhan. Jadi jangan pandang enteng, jangan main-main dengan pekerjaan Tuhan sekecil apapun. Diakon, apalagi diakon, diakones, pastor apapun juga dipercayakan di gereja. Berarti kita sedang melayani Tuhan, berarti kita sedang melayani Bapa. Berbahagialah mereka yang dipercayakan, diberikan tugas di gereja sekecil apapun itu. Mereka sedang melayani siapa? Melayani Bapa, mempermuliakan Bapa. Lalu di ayat yang keempat, di ayat yang berikutnya, sebagai tanda bahwa Bapa ini berkenan akan pekerjaan Yesus, ia telah menyelesaikan misinya secara sempurna dan tuntas, maka Yesus memohon agar Bapa memuliakan dia. Di perikop ini sebelum detik-detik kematian Yesus. Dan Yesus akan segera menyelesaikan misinya. Dan Yesus meminta agar Tuhan Bapa mempermuliakan dia. Ini di ayat perikop 1 dan yang kelima. Nah, kalau kita perhatikan dua Yesus ini memang cukup berbeda dengan doa kita dalam hal sifatnya hubungan dan isi doa kepada Allah. Ini memang cukup berbeda. Kenapa? Karena doa Yesus ini sebenarnya memaparkan hubungan yang intim antara Allah dan Bapa. Ini dia. Hubungan intim antara Allah dan Bapa. Anak dan Bapa. Dalam kehendak Yesus yang sama. Misinya apa? Misinya dan kuasa yaitu untuk menjalankan apa yang dikehendaki Bapaknya untuk menyelamatkan umat-umat manusia dari apa? Dari dosa. Makanya doanya Yesus ini identik dengan kehidupan yang kekal. Balik lagi tentang pengandalkan Yesus maka memiliki hidup yang kekal. Balik lagi bagaimanakah manusia ini memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pengenalan yang sejati akan Tuhan. Pengenalan sejati lewat apa sih? Lewat firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, berdoa dengan dia kepada Tuhan setiap hari. Ini pengenalan sejati. Dan yang menarik adalah balik lagi bagaimana Yesus mendoakan murid-muridnya. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Kenapa Yesus ingin mendoakan murid-muridnya? Yang pertama, Yesus mau agar murid-muridnya mereka dipelihara dan menjadi satu. Nah, ini menarik nih, dipelihara. Ini penting ini. Kenapa? Karena murid-muridnya akan menjalankan misinya. Murid-muridnya akan menjalankan misinya. Artinya ada banyak tantangan. Sebagaimana tantangan yang Yesus hadapi, muridnya juga akan menghadapi masalah juga sama seperti Yesus. Dihina, diejek, gak diterima. Maka Yesus bilang, saya mendoakan murid-murid mereka juga dipelihara. Dan menjadi satu. Kenapa ini? Nah ini dia. Bayangkan ketika Yesus berada di dunia ini, bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus perhatikan bahwa murid-muridnya pun mereka sering perbedaan pendapat. Ini wajar ya, di gereja pun kadang-kadang ada perbedaan pendapat, itu hal yang wajar. Tapi jangan saling menyakiti, sakit hati apalagi, habis ya. Perbedaan hal yang wajar. Tapi jangan sampai perbedaan-perbedaan itu membuat perpecahan. Nah ini dia. Perbedaan pendapat itu wajar. Di sekolah sahabatnya kadang-kadang ketika kita berdiskusi, saling berbeda pendapat. Tapi bukan berarti dengan perbedaan pendapat kita jadi saling membenci, apalagi sampai ada perpecahan. Yesus mendoakan murid-muridnya supaya mereka dipelihara oleh Tuhan dan menjadi satu. Satu dalam misi. Lalu yang kedua, Yesus berdoa kepada murid-murid yang kedua supaya mereka dilindungi dari segala yang jahat. Mendoakan mereka supaya dijauh dari segala yang jahat. Sama seperti Yesus. Ingat perjalanan Yesus? Banyak orang yang ingin mencela Yesus, bahkan mau melempar Yesus. Tapi ada mujizat kan?
Tiba-tiba orang mereka nggak melihat Yesus ada di mana. Malaikat Tuhan yang melindungi dari bahaya. Jadi jaminan juga bagi kita, bagi pengikut Yesus yang mau melayani Tuhan, jangan takut. Karena Yesus juga mendoakan kita supaya kita dilindungi dari segala yang jahat. Dan yang ketiga, Yesus mendoakan murid-muridnya supaya mereka dikuduskan di dalam kebenaran. Nah, ini penting. Kenapa dikuduskan dalam kebenaran? Dikuduskan artinya kita disucikan, dikhususkan. Dikhususkan kita untuk menyampaikan kebenaran. Ini dia. Berarti bukan hal dusta yang mau disampaikan, tetapi hal yang benar. Apa kebenaran itu? Itulah kabar baik. Keselamatan bagi umat Tuhan, umat-umat manusia. Luar biasa ini apa yang Yesus lakukan buat murid-muridnya. Yesus mau mendoakan mereka supaya mereka dipelihara dan menjadi satu, mereka dilindungi dari segala yang jahat, bahkan mereka dikuduskan di dalam kebenaran. Dan yang terakhir, Tuhan mendoakan mereka supaya murid-muridnya ini mampu dan layak melaksanakan misi sebagai utusan Kristus. Wah, ini luar biasa doa yang terakhir Yesus ini. Supaya murid-murid dimampukan. Bayangkan Bapak Ibu, selama 3,5 tahun Yesus berada di dunia ini dan murid-murid mengikuti Yesus, ada hal yang mereka nggak mengerti. Yang mereka lihat hanya mujizat-mujizat, itu yang mereka lihat. Tapi Yesus selalu berulang-ulang, kamu akan bisa juga melakukan ini. Tapi murid-murid katakan, mana mampu saya, mana bisa melakukan mujizat. Masa iya sih saya bisa mencelikan orang buta? Ya. Mana bisa saya membuat orang yang bisa dapat berkata-kata? Bahkan bisa membangkitkan orang mati? Mana mungkin? Tapi Yesus berdoa supaya mereka murid-muridnya mampu dan layak menjalankan misi sebagai utusan Tuhan. Ini tantangan buat mereka, Bapak Ibu. Dan yang paling menarik adalah di saat-saat yang genting dalam kehidupan Yesus, Yesus mampu berdoa untuk orang lain. Nah, ini. Yesus mampu untuk berdoa kepada orang lain. Yesus mampu untuk berdoa kepada murid-muridnya yang dikasihinya. Kenapa? Karena cintanya Tuhan kepada murid-murid. Karena cintanya Yesus kepada murid-muridnya. Supaya mereka dipelihara, menjadi satu, mereka dilindungi dari segala yang jahat, mereka dikuduskan dalam kebenaran, bahkan supaya mereka mampu melaksanakan misi. Dan saya percaya, dua ini juga Tuhan tujukan bagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Sebagai umat-umat yang menjalankan misinya. Dua yang sama juga Tuhan berikan kepada kita supaya kita dipelihara, supaya kita menjadi satu, menyampaikan kebenaran, supaya kita dilindungi dari segala yang jahat, dan kita dikuduskan, dikhususkan untuk menyampaikan kebenaran itu, dan bahkan Tuhan mendoakan kita supaya kita mampu untuk menjalankan misi. Dan di saat yang genting Tuhan mendoakan orang lain. Pernah nggak kita di saat yang genting mendoakan orang lain? Yesus ini hidupnya udah detik-detik terakhir. Tapi dia mampu untuk mendoakan kita. Bapak Ibu, dalam perikop ini, Yesus mengajak kita, bisa kita juga mendoakan orang lain. Di saat-saat yang paling genting, inilah doa syafaat itu. Berdoa buat orang lain. Di samping dia tidak mementingkan diri, tapi Yesus mementingkan orang lain. Tapi di saat yang sama, kita akan dipermuliakan. Sama seperti Yesus. Ketika kita melakukan tugas dan pelayanan Tuhan, kita juga akan dipermuliakan. Tapi ingat, mari kita doakan juga orang lain. Ya. Jadi satu jaminan buat kita juga, ketika kita melayani tugas, masing-masing kita punya tugas. Ya, Ami
Ibu Desi, Ibu Doris, Kak Deni, Bu Devi, kita semua punya tugas pelayanan. Tapi di sini ada jaminan. Sama ketika Yesus berdoa buat murid-muridnya, Yesus juga berdoa buat kita dan ada jaminan. Kita nggak usah takut ketika kita melayani. Kita nggak usah takut kita akan ditolak. Kita nggak usah takut kita akan dicemooh. Kita nggak usah takut kalau kita akan nanti dihina. Yesus juga mengalami itu, murid-murid pun mengalami hal demikian. Tapi Yesus memberikan jaminan dan janji, engkau nggak usah takut. Karena Yesus berdoa buat kita. Supaya kita dipelihara, kita dilindungi, kita dikuduskan dalam kebenaran. Bahkan Tuhan berdoa buat kita supaya kita dimampukan melaksanakan tugas. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau? Murid-murid mungkin bingung pada saat itu. Tapi setelah mereka didoakan oleh Tuhan, awalnya mereka bingung, setelah kematian Yesus mereka bagaikan kehilangan induk. Tapi Yesus hadir sekali lagi buat mereka dan menguatkan mereka. Dan doa Yesus ini memampukan murid-murid untuk melaksanakan tugas. Pertanyaan yang nggak perlu Bapak Ibu jawab. Maukah kita bersedia melaksanakan tugas? Karena ada jaminan. Nggak usah takut. Tuhan melindungi. Itu saja bisa saya dapat sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan saya kembalikan kepada Ibu Teguh.